Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berkata billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Membantu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dimudahkan oleh Allah dapat hadir di acara ta'aruf santri baru ya, tahun pelajaran 2024-2025, mulai dari program STCA itu sama itu ya, STCA semua namanya, Sekolah Tahfiz Cendekia Adabi tingkat AUD ya, atau diistilahkan TAUD, Tahfiz Anak Usia Dini, kemudian TKA, TKB, SD ya, dan SMP. Tadi sudah diperkenalkan santri-santri yang takdirnya sekolah atau mondok di sini. Rasa-rasanya itu kiriman dari Allah mungkin ya, tidak tahu, tidak promosi dan tiba-tiba mendaftar. Dan kita memang beberapa tahun setelah ini COVID ini tidak pernah banyak kegiatan BPDB, tapi yang ada datang kemudian kita urus, kita didik sebaik mungkin, sekuat tenaga agar bisa menjadi santri-santri atau anak-anak yang soleh solehah nantinya mau berjuang, sehingga banyak pertimbangannya. Sistemnya mungkin tidak lazim, tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Ada yang bilang sekolah itu sekolahnya kebanyakan ilmu, seremonialnya, wisudanya kok nggak ada gitu. Belum, atau pernah ada tapi tidak sehebat atau semegah lembaga lain. Kemudian sekolah itu kok liburnya sedikit. Iya, tanggal merah kadang masuk, karena memang beratnya menjaga hafalan. Dan yang dulu itu banyak yang mondok Bapak Ibu, sampai hampir 25. Ketika diliburkan bisa negatif kegiatannya karena guru tidak masuk. Selain itu juga kadang-kadang libur pemerintah ini kebanyakan menurut murojaah, ilmu murojaah dan ilmu apa yang membahayakan itu. Kalau terlalu lama itu menjadi apa? Menjadi malas lagi. Kebiasaan yang sudah bagus, amaliyah yaumiyah ya, murojaah di sekolah itu bisa seperti berubah, terganti dengan lamanya libur ya. Ya, termasuk hari ini beberapa santri masih izin kondangan apa panitia keluarganya menikah atau hajatan tertentu. Yang seperti itu di lembaga kita dimaklumi apa kendalanya atau kesulitannya, tetapi program tetap berjalan, komitmen. Mungkin SPP-nya besar, kita juga nggak ada niatan supaya untung, maka seminimal mungkin libur 1 tahun itu
sekitar 1 bulan atau lama-lamanya seperti kemarin bersambung dengan Idul Adha. Saya hitung kaldiknya 5 pekan, yaitu semester ganjil 1 pekan, semester kenaikan kelas, ya seperti kemarin ini sebetulnya 1 pekan Bapak Ibu, 1 pekan saja, hanya berbarengan dengan Idul Adha dan kita tidak selayaknya untuk masuk hari tasyrik, maka 4 hari harus libur. Selebihnya tanggal merah sebetulnya masuk, apalagi pas UAS, sehingga kalau di total ditambah Idul Fitri H-7, H+7, itu sekitar 1 bulan lebih sedikit. Bertahun-tahun kita seperti itu, sudah tahun keberapa ini, ke-7 ya, dari 2017. Pertanggungjawaban di hadapan Allah, ikhtiarnya menjaga hafalan, kemudian membelanjakan SPP yang dulu waktu saya disupport sama Basnas awal-awal, kalau libur itu SPP-nya bisa separuh, Umi Lutfi, gak tegel gitu mau nagihnya. Iya, kalau libur yang lebaran itu bisa dikurangi. Tapi karena ini gak cukup, santrinya cuma 2. Kalau konsepnya kan SMP ini 8. Allah memberinya 2, 1 ya gak apa-apa. Bismillah, itu aja kita belum tentu dianggap lulus dalam mengecek adab, mengecek semuanya, akidahnya ya. Keyakinannya harus dicek satu persatu sekolah tadi. Nah, karenanya SMP ini nggak berani banyak-banyak. Ada 2, ada 1, ada 4 dulu. Kita seadanya saja, tidak ngoyo-ngoyo. Yang SD juga maksimal 10. Tidak pernah 10 di sebelum Covid, tapi juga ada yang nggak kuat. Akhirnya ngapal atau sekolah sehari itu nggak kuat. Bapak Ibu, yang kuat sehari dan dengan pelajaran hampir 30 itu sudah semacam anugerah, anaknya betah sekolah di sini. Kadang-kadang yang orang tuanya nggak sabar, anaknya juga daya juangnya lemah, itu ya nggak kuat, pengen seperti kawannya yang di lingkungan itu pulangnya kan cuman jam berapa itu, kalau SD biasa malah jam 10, kelas 1 setengah 11. SD IT yang ada selampung ini paling jam 2. Kok ini pulangnya sampai jam 16, bahkan jemputnya macet bisa sampai jam 16.30 sampai jam 17.30 baru sampai rumah. Bapak Ibu, itu filosofinya adalah membantu wali yang memang jam kerjanya harus pulangnya memang jam 16. Ini kaitannya keberhasilan ya, langsung diselipkan. Jangan sampai biaya-biaya yang diberikan ke sekolah itu ada sumber-sumber yang kurang bersih, atau wali ini bekerjanya tidak amanah. Ya. Tidak amanah karena apa? Karena sibuk menjemput anaknya. Itu bagaimana jemputnya jam 2 kalau tidak ada abodemen khusus atau mungkin pengen dijemput sendiri. Sebenarnya jam 2 harus bekerja di kantornya. Maka saya rela, nggak apa-apa kalau ibunya, bapaknya pulangnya jam 16.30, kita tungguin. Memang kita nggak tutup sekolahnya, ya mau jam 5, mau setengah 6, bahkan dulu ada yang bapaknya itu pemborong, jemputnya jam 8 malam. Si Sakila sama Najib tuh. Jam 8 malam karena bapaknya dari proyek. Setiap hari begitu. Ya kita urus, mandi silakan mandi, makan kalau mau bekal atau mau gabung pondok bisa. Inti pendidikan diantaranya adalah bagaimana menjauhkan anak dari hal-hal yang negatif, kemudian diisi dengan hal yang positif. Ketika sehari di sini, insya Allah dalam pengawasan lingkungan yang bi'ah yang islami, paling dia keluar jajan di warung luar. Kalau di kantin pondok tidak boleh jajan setelah asar, paling itu. Atau apa, dia lari-lari, yaitu sifatnya masih tidak merusak, masih dalam hal yang baik.
bareng anak pondok yang diberi jam ini rehat. Jadi landasannya itu, dan wali supaya kerjanya itu benar. Prof. Syekh Dr. Abdul Razak, ini kaitannya kesuksesan Bapak Ibu, hati-hati betul. Mungkin Bu Uswah pernah saya kasih tahu itu. Seorang pegawai yang dia di jam kerja, wajib kerja, jam berapa itu peraturan undang-undangnya, kalau katakanlah jam 8 sampai jam 16 ya. Kemudian dia sholat zuhur berjamaah, sementara dia harus bekerja. Apakah dia sholat ba'diyah zuhur atau bekerja? Jawabannya dia wajib bekerja, tidak melaksanakan sholat ba'diyah karena itu sunnah. Kenapa demikian? Yang wajib harus didahulukan itu adab terhadap ilmu, adab terhadap profesi, dan sebagai seorang muslim dia harus bertanggung jawab. Sebab yang diterimanya utuh, gajinya penuh, dan itu akan diberikan ke anaknya, akan menjadi nafkah, menjadi dibelikan makanan, dan mengalir menjadi darah. Yang harus dipastikan bersih, itulah yang mau membuat anaknya ibadah. Nah itu poinnya. Kebersihan harta yang dibayarkan ke sekolah yang masuk ke anaknya, termasuk yang dibawa pulang untuk dibelanjakan, itu yang membuat anaknya mau taat kepada Allah. Rasanya sudah konklusi, sudah 7 tahun saya amati ini, kalau orang tuanya agak-agak sembrono menafkahinya, anaknya bagaimana? Ini enggak suuzon, tapi terlihat. Dan saya validasi dengan orang-orang yang berobat hampir setiap hari. Pak Ustadz, anak saya nakal, ngelawan, durhaka, judi. Saya tanya bapaknya bagaimana sholatnya, bagaimana kerjanya. Ngaruh total. Ya, berpengaruh. Udah berkali-kali kita cocokkan. Apalagi yang berhubungan dengan dunia riba, itu dengan anaknya nantinya sulit sekali hafal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah pilih bisa kenal dengan Ica ini, dan dengan rodok memberanikan diri ini ya, nekat menerima amanah itu. Anak Bapak Ibu dititipkan di sini, kami terima, tidak pernah kami permasalahkan keaktifannya. Semua guru sudah kita bilangi, kita sampaikan daya tangkapnya, ngapalnya seperti apa, cepat lambat, apapun lah, tidak boleh ditolak dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menyeleksi atau memilih-milih santri. Semua guru di ICA, terimalah amanah Allah itu, didik, kembangkan semampumu sebagai guru. Apa kendalanya sampaikan kepada orang tuanya, apa usaha kita laporkan. Termasuk guru yang di sini juga ribet nuruti Ustadz Imam itu, banyak share, banyak foto, banyak video. Enggak, kita ingin bertanggung jawab. Adapun nanti kalau hafalannya lupa, hilang, saat itu real kurikulum apa yang dialami setiap harinya itu sudah kita jelaskan. Anak Bapak Ibu di sini tidak ada yang mubazir waktunya, full kegiatan-kegiatannya sudah kita sampaikan. Termasuk juga santri lama kadang-kadang nggak sempat memberikan apresiasi kepada anaknya. Kadang-kadang videonya yang nonton saya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, wali-walinya mungkin kendala kuota atau sibuk. Yang baru dimohon kadang-kadang pas longgar nanti video anaknya ditonton, apalagi yang bisa PP diberikan feedback umpan balik, masukan untuk kami dan untuk santri. Untungnya penampilan-penampilannya dalam video pembelajaran.
Bapak Ibu yang berbahagia, salat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, tabiin, tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, di tahun pelajaran baru ini sudah diinformasikan ya, ada kegiatan hari pekanan ya, upacara, kemudian taklim pekanan hari Rabu ya, kemudian apel seperti biasa, zikir pagi, kemudian bahkan terapi ruqyah. Ruqyah itu bukan berarti terus langsung anak saya itu kok dianggap gangguan, enggak. Itu untuk metode pensucian jiwa diantaranya dengan mendengarkan ayat-ayat yang untuk membersihkan. Sebab yang pertama yang harus dilakukan Hadarul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian menetapkan apa yang harus dilakukan oleh santri dan juga guru ketika memulai pembelajaran. Yang pertama harus mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas. Ini kita sangat tekankan jika kurikulum di STCA ini integrasi Al-Quran, kurikulum fardu kifayah ya. Yang fardu ain dulu kita harus tuntaskan akidah, ibadah, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. 3 yang wajib, kemudian ditambah fardu kifayah, ilmu umum sesuai ketentuan pemerintah, kemudian kurikulum bahasa dan pengembangan diri ini banyak. Bahkan kita menganggap kurikulum di sekolah lain itu ekstra, di sini yang utama, yang intra. Bahwa sejak bangun tidur sampai tidur kembali, yang pondok ini ada yang santri pondok itu sudah belajar, santri kita sudah ditempa, sudah dididik melawan hawa nafsu ngantuk ya, melawan kemalasan ya. Santri lain masih manja, dia harus bangun tahajud sampai tidur kembali diatur. Itulah yang kemudian kita pahami sebagai kurikulum utama. Yang di luar kadang dianggap ekskul ya, pengembangan diri itu yang utama. Apalagi generasi apa ini, Gen Z sudah banyak yang terbukti ini melempem apa, daya juang melemah, ngeluh. Nah ini untuk santri-santri ICA, antum semuanya sejak TK ya, umur berapa ini, 2,5 tahun dulu Abdallah sudah masuk, kuat belajar sampai asar, meskipun ada tidurnya yang TK, tidurnya jam 2 sampai asar. Nanti yang jauh rumahnya pengen mandi boleh suci, mana suci, abinya jemputnya mungkin jam 5, nggak apa-apa mandi, biar sekalian. Yang siapa, Nabila mau mandi sekalian, biar sampai rumahnya, sampai Karanganyar mungkin maghrib sudah mandi. Itu juga pembelajaran kemandirian ya, sudah dilatih sejak TKB ya, ini suci TKB. Hadirin Allah, kemudian dalam rangka kesuksesan ya, belajar tadi persoalan pensucian jiwa, kemudian juga yang tidak kalah penting niat Bapak Ibu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Mungkin ada persoalan masing-masing ya, karir, persoalan apa ekonomi ya, harus bekerja dua-duanya. Ada persoalan-persoalan lain, mungkin LDR, mungkin memang lebih baik dititipkan sekolahnya daripada sama mbahnya, kasihan. Bahkan ulama melarang ya, titipkan ke nenek. Itu sayangnya berlebihan dan bisa menyusahkan. Anak itu jadi manjanya berlebihan dan nanti susah ya. Lebih baik kalau ada sekolah yang seperti ini atau sekolah lain yang seperti ini konsepnya, silakan, lebih baik ya, jangan dititipkan ke nenek kalau memungkinkan. Hal-hal seperti itu mulai hari ini mohon dilengkapi atau diluruskan betul niatnya, ingin mencari ridho Allah. Ingin mencari ridho
Allah menyekolahkan anak. Kita juga kayak menikah Bapak Ibu, siapa yang istrinya, siapa yang suaminya, antara wali dan sekolahan. Hampir saya temukan begitu. Kalau wali sangat idealis, sekolah sangat kaku, kan bercerai, pindah kan. Artinya kekurangan lembaga apapun ada. Mungkin wali ekonomi kadang naik turun, telat SPP. Kalau sekolahnya kaku, kaku dalam arti harus bayar, kalau enggak keluar, ya keluar betulan nantinya. Kita tidak akan terapkan seperti itu. Informasi ya, Umi Lutfi sudah hampir 3 tahun, masuk tahun ketiga. Jadi info-infokan saja. Kalau tanggal 2 belum bisa membayar ya dijawab aja. Masih apa kemarin Umi Lutfi ganti rekening AB-nya, apa ada perpindahan apa dari TNI itu. Itu kan nggak gimana-gimana. Ibu harus datang ke sekolahan buat perjanjian, loh enggak. Itu nggak akan, belum pernah saya lakukan. Tinggal dijawab aja. Kemudian lembaga ini juga pasti banyak kekurangan. Umpamanya yang lembaga ini yang pasti berpotensi Bapak Ibu, yang berpotensi salah karena ibu yang menitipkan dan yang membiayai, yang membayar jasanya itu kalau dianggap jasa. Pasti yang berpotensi salah siapa? Sekolahnya, pondoknya, apalagi mondok 24 jam. Kalau ada masalah itu sifatnya wajar atau keteledoran yang fatal, kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Lembaga ini ya siap. Dulu ada sandal hilang, udah saya ganti karena satpamnya nggak ada. Kalau bayar satpam kan ya duit lagi, nanti ujung-ujungnya naikkan SPP. Hal seperti itu yang mondok lembaga pun siap. Kalau itu kecelakaan bermain sampai harus dijahit seperti kemarin, ya sebenarnya salah satu sendiri lari-lari numbur tangga, ininya pelipisnya berdarah, dijahit, ya kita biayai untuk berobatnya. Artinya untuk dipahami bersama bahwa potensi salah lembaga itu lebih besar daripada wali yang menitipkan dan kewajibannya memberikan SPP lalu menuntut apa yang dijanjikan. Nah ini kan tidak ada yang sama, kembar pun nggak sama. Oh iya, yang kembar ini ya, izin ya, kemarin Bu Holidia ya, ada kondangan, mbahnya datang dari jauh di metro, sudah ngomong ke saya belum bisa masuk. Nah yang kembar itu juga nggak akan sama, guru walasnya TK itu nggak akan sama. Dulu juga sudah kembar 3 pernah. Waduh, kembar 3 itu pernah Bu, ya Allah ini. Dulu ibu itu rukiah ya, nggak punya anak sampai kemana-mana. Akhirnya jinnya bersih Bu, ibu ini memang Allah berkehendak lain. Ibu bayi tabung solusinya. Bayi tabung di Surabaya langsung anaknya 3, perempuan semua. Terus sekolahkan di sini 1 tahun itu. Waduh ngurusnya, satu nangis, satu ikut, satunya nggak mau sekolah, satunya ikut. Jajannya harus sama, semuanya sama. Kembar 3. Ibunya itu guru agama. Kemudian ini ada kembar 2 ya. Potensi masalah berikutnya hilang barang mainan. Ya. Mainannya ini ya bawa dari rumah, kalau nggak bawa mainan nggak mau sekolah. Setelah di sekolah pengen mainannya kawannya, mainannya dia juga bisa dipinginin oleh kawan yang lain. Nah itu nanti 2018 santri TK kita ada 20, ini ada 16. Kalau tetangga jadi bisa 17 yang punya masjid. Pengalamannya ya sudah ada sampai 20 anak, dan itu kan sehari tidur. Kalau tidur itu ya ada yang mau tidur, ada yang enggak. Nanti yang tukang apa ya, pawangnya apa kalau nggak mau tidur nanti didatengin Nabi Imam, paling begitu. Nah kalau yang begitu nanti memang nggak mau tidur ya saya ngomong-ngomong, kalau mau tidur ya tidur dia, tapi nunggu saya ya nggak apa-apa, guru jaganya. Termasuk yang pondok Bu Fikri ya, ini di belakang
Di sini abi-abinya, di belakang itu saya sama Umi yang asuh. Jadi kalau mereka ribut, saya yang Umi turun. Terus terang takut-takut ada kendala apa-apa atau pengasuhnya itu nggak kuat, udah kita 10-an ini sama TK, kalau waktunya tidur nggak tidur, waktunya ini ngobrol, nah kita turun. Kita maksudnya saya dengan Umi. Kalau pengasuh-pengasuh kadang-kadang ya udah diomongin, tapi ya tetap. Semoga guru TK yang baru ini bisa buat tidur ya. Sehingga mana Umi Rohmahnya pusing mikirin anak saya, Umi Pati. Si Kamil itu nggak mau tidur dan minta SD. Jadi Fatih ditinggal Kamil. Kan gurunya nggak sanggup, setiap jam 2 dia masuk kelas 2, kelas 1 gitu. Modelnya gitu, nggak mau tidur. Jadi Kamil ini minta SD. Jadi kelas SD nggak kita buka, tapi ya ada anak saya satu, udah biarin dia belajar SD, maunya begitu. Nah Kamil itu ya akhirnya Umi Rohmahnya dulu ada 7 santri yang tidur, ya nyerah, ya memang begitu. Kalau dengan bapak ibunya kan bisa ditegasin anak sendiri, walaupun anaknya ya nawar biasanya. Solusinya Kamil itu 5 tahun setengah saya masukkan SD kelas 1, bergabung kelas 2, tapi pelajarannya tetap kelas 1. Fatih nggak apa-apa ya, Fatih umurnya berapa Le? Fatih ini halus gitu orangnya ya. Orang Abi marahin santri lain, Fatihnya yang nangis. Jadi lembut banget Fatih ini pribadiannya. Kadang-kadang juga takut mau sekolah mau berangkat itu takut sama Bima. Karena saya marahin yang bandel, dianya ngeliat gitu. Nggak marahin dia, belum marahin. Nah karakter anak kan beda-beda. Bukan janji apapun di forum ini, apa-apa yang menjadi kendala dari guru-guru yang memegang dengan rasio yang sebetulnya diharapkan itu sudah cukup, tapi kalau ada kendala ya saya dan Umi akan langsung turun ya membantu. Misalnya tahun ini ada 3 yang fix, kalau Umi Fatih jadi temannya 4, jadi cuma 4, gurunya 1, gurunya guru senior Ustazah Robiah. Yang TKAB ini 6 apa 5, karena diupayakan nanti juga kalau mau diperbaiki pengelompokan kelasnya bisa setelah masuk. Ini yang aktif banget ini apa mau disebar apa mau dikumpulkan ya. Kalau gurunya sanggup dan lebih kondusif yang mana nanti bisa disesuaikan selama 1 pekan ini. Kalau kumpul semua aktif semua, ya udah paling berantem antar mereka. Tapi kalau ada yang sangat kalem nanti Fatihnya untuk kalangan apa enggak bahasanya, untuk dibully-bully, diejekin apa enggak? Itu kita lihat sosiometri perkembangan mereka dengan temannya. Sementara ini sudah dikelompokkan, tapi juga bisa dirubah. Juga ada permasalahan TKB alumni. Yang alumni kan hafalannya sudah juz 29 masuk atau juz 30 tapi tinggal beberapa surat. Dan untuk hadis dan doa yang sudah hafal ini sekaligus. Kurikulum di ICA ini kan berkelanjutan. Tetapi yang baru masuk TKB atau yang baru pondok Bu ya, Lukman SMP, ya terpaksa kurikulum yang fardu ain itu sama dengan kurikulum PAUD. Doa sehari-hari kalau dia di TK dulu, di SD Lukman lupa, walaupun SMP ya harus menempuh itu dulu. Zikir kalau belum hafal ya itu dulu. Yang pindahan Asifah sama Fikri yo akan memang jadi harus telaten satu-satu. Ini yang belum, ini yang sudah. Yang sudah tidak mengulang, terus dilanjutkan. Jadi tidak berarti kalau sampai 2 tahun di sini itu ngulang, enggak lanjut. Tetapi memang kalau perlu di murojaah sifatnya hanya menjaga. Tapi berkelanjutan kurikulum itu iya. Nah ini rumitnya karena pendekatan individual, melaporkannya tiap santri, kemudian perkembangan dan kendalanya tiap santri.
Termasuk yang tahfiz ini kita buat RPS-nya Bu, berdasarkan kemampuan santri. Rencana pembelajaran tahfiznya itu berbasis individual. 1 pekan ini akan didata kalau santri baru ini kuat nggak 1 tahun 1 juz, ya harapannya kuat. Kalau lebih itu yang lebih kita harapkan RPS guru tahfiz untuk yang cepat bisa ditambah sehari kuat berapa ayat. Sesi tahfiznya yang sehari, yang TK 2 kali. Kalau yang reguler pulang setengah satu kali, tapi 1,5 jam. Dari pembelajaran tahfiz itu, yang dikhawatirkan anak bosan, tidak mau sekolah itu menurut Bunda Eli. Kalau kecil-kecil sekolah itu nanti kalau sudah gede dia jenuh karena terus diporsir. Alhamdulillah ya anak saya sendiri nggak sekolah di mana-mana, yang anak ya tetap dia mau belajar. Ternyata ya kita sudah kasih kesempatan di antara jam-jam tahfiz itu, kalau sudah setor ya bolehlah main-main gitu. Supaya sehari itu tidak full pikirannya di porsir. Dengan sendirinya anak itu yang sudah setor bebannya, dia menyetorkan bebannya, dia bisa bermain. Yang hafal itu anaknya Pak Edi, guru SMP negeri, malah liburan dia mau masuk karena Pak Edinya belum libur, semuanya bapak ibunya guru negeri. Waktu itu Ramadan, Bi, kalau masuk gimana Bi? Kita lebaran kurang 5 hari Bu, apa kurang seminggu itu pengen libur Ramadan. Lah malah hafal itu ngomong, Bi kalau masuk gimana? Di rumahku nggak ada temennya Bi, nggak ada orang tuaku masih masuk ini PNS belum libur. Ya kalau Abi memang nggak kemana-mana, tapi guru kan pada mudik. Ya kalau mau di sini main sama anak-anak Abi nggak apa-apa. Belajarnya yang penting ada teman. Artinya dia sebenarnya juga walaupun sehari itu kalau sudah terbiasa ya Umi Nabila itu anak itu ya betah juga. Dan kapan bermainnya ini? Pagi, ya habis setoran bermain. Malah kadang diinstruksi sekarang siapin ya, ulang-ulang. Kan belum tentu langsung nurut, dia ada yang lari sana lari sini. Itu yang kemudian harus dipahami bahwa kebutuhan dia bermain juga tidak hilang di sekolah ini. Karena tahfiz itu tidak perlu menulis, boleh belajar di luar. Ya sama, anak-anak kan ya fun learningnya tetap kita pikirkan, bermainnya tetap kita pikirkan. Yang SD pun juga masih pengen bermain. Yang penting kewajibanmu beresin, nanti Abi izinkan main. Supaya Pak belajar tanggung jawab. Oh 1 ayat, oh murojaah setengah surat, 1 surat, habis itu boleh main Bi. Boleh. Guru kita berikan keleluasaan untuk memberikan izin main karena kita pahami dia pulangnya sampai asar. Ya. Dan di halaman boleh atau main di kelas ya boleh. Kalau yang TK kadang-kadang keluar-keluar itu Bu, saya di kantor Abi Imam gitu, nada-nadain dia, ada yang manggil-manggil, ada yang kayak ngeledek. Itu kalau saya gendong dia seneng. Kayak Dala waktu itu gendong seneng. Sebab karena ada yang mondok ini juga broken, kemudian ibunya kerja di Medan. Dulu ada yang mondok TK, ibunya di Taiwan. Yang seperti itu kadang-kadang itu harus bapak ibunya perannya harus digantikan oleh guru. Guru ya termasuk saya dan Umi dan guru-guru yang senior bisa, guru yang gadis ini dilatih yang baru lulus atau masih kuliah. Memang guru kita ada yang masih kuliah, Bapak Ibu yang kuliahnya Sabtu Ahad di Darul Fatah kebanyakan. Senin sampai Jumat memang tidak ada kuliah, dibuat 2 hari begitu. Jadi bisa bekerja. Yang seperti itu akan kita latih untuk lebih apa? Lebih jadi papa gitu, lebih dari ibu yang ngasuh. Kan itu sangat menentukan dia nanti di sini sekolah sehari itu betah nggak betahnya, kuncinya di situ. Dulu ada yang takut nggak betah. Bapak Ibu pulang aja, sholat, istiqoroh. Apa yang kemudian terlintas, mau sekolah di mana, apapun kendalanya serahkan sama Allah.
Kalau ibu udah mantap sekolah sini, masukkan aja. Karena ada yang meminta ini, Umi Fatih, boleh nggak nyoba 3 hari gitu. Udah, pokoknya sekolah aja. Itu sistem yang syariat ajarkan. Kalau mantap, ini Abimam bisa dipercaya, guru-gurunya bisa dipercaya, titipkan, Bismillah tinggal. Mau di sini bagaimanapun Allah akan menolong anak itu biar mau betah. Kita angkat tangan guru-guru ini untuk mendoakan saja supaya betah dan berhasil dalam belajar. Ya kiai atau ustadz itu ya mendoakan yang bandel, ya kan, yang nurut. Semuanya harus diberikan perhatian dan kasih sayang yang sama. Orang tua juga mungkin anaknya 3 ya, Umi Lutfi, ini bisa jadi lebih dekat dengan yang nomor 1, nomor 2. Itu ada begitu. Tapi kalau secara teori dia harus memberikan keadilan sama kasih sayangnya. Kalau lebih dekatnya namanya perasaan mungkin ada, sehingga nanti tuanya ikut sama anak yang mana. Ada itu saya teliti, oh ya mungkin ibunya lebih nyaman begitu, tapi harus i'dilu huwa aqrabu littaqwa, memberikan keadilan. Sebab ada juga yang konseling berobat itu karena orang tuanya tidak adil, sudah kadung benci sama salah satu anaknya, kayak dibuang. Udah kamu mondok, yang ini sekolah di rumah. Sampai sini nangis, kamu tuh ngapa kok nakal, melawan? Ya ibu saya itu pilih kasih, ya. Nangis dia ngomong sama saya. Kamu pernah nggak dielus kepalamu, dicium? Enggak, yang dicium adiknya. Dia udah kayak dibuang. Ya saya urus di sini, nggak jauh rumahnya dari sini, kok kamu begitu? Cuman deket aja kamu dipondokkan di sini. Ya ibu saya pilih kasih. Dia di sini mendapatkan apa? Kasih sayang. Nggak jauh rumahnya dulu di tahun 2018 itu. Sekolah di MI Muhammadiyah sini. Dan itu cikal bakal pondoknya itu begitu. Pondok ini nggak dibuka. Ada yang nitipkan anak begitu. 1 orang. Nah di sini nggak ada pondoknya bu. Gak apa-apa lah, titip aja dia daripada di rumah nanti berantem pukul. Dari situ mulai pondok dibuka 2018. Sekolahnya di Muhammadiyah sini, tapi pulangnya ke sini. Jadi dia udah kelas 5, hampir 2 tahun di sini. Pernah begitu kita bantu sampai lulus. Jadi sore tahfiz, malam ikut pelajaran pondok, pagi sampai jam 1 itu di MI Muhammadiyah. Ibu sekalian, itu pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa diambil pelajaran bagi santri baru. Apa sekarang yang menjadi kewajiban sinerginya di rumah bagi yang tidak mondok? Jadi awal kepastian ya, bagaimana sebisa mungkin kebersihan harta yang diperoleh kedua orang tuanya yang untuk membiayai anak. Yang kedua, riadoh atau mujahadah orang tuanya apa di rumah ini? Orang tuanya wali-wali ini kadang ya dosen, ya ini, ya sarjana gitu. Apa bu? Yang terutama ibu. Kalau bapaknya kadang-kadang ya yang komunikasi bu. Kan 31 ya bu ya. Kemakbulan, kekeramatannya 31. Bapaknya cuma 1 poinnya, ibunya 3. Dan kebanyakan yang komunikasi dengan saya ibunya untuk ngurus anak ini. Ada bapaknya 1, 2. Kalau udah rebutan anak nanti bapaknya, saya bapaknya. Ya udah Pak silakan. Yang kemarin sama ibunya ya karena kita nggak tahu yang WA ibunya, terus yang minta dimasukin grup ibunya. Sekarang bapak yang ambil alih, ya monggo. Mau berpisah kayak begitu ya nggak masalah, kita urus, ganti nomor bapaknya. Ibu di rumah tidak lupa untuk kalau mau lebih kuat lagi ya ibu bisa puasa untuk diniatkan nirakati anak yang mondok. Apa tadi? Puasa. Jadi nggak cukup anaknya harus mujahadah sungguh-sungguh belajar, tapi ibunya santuy istilahnya itu. Terima beres kayak laundry, nggak bisa. Kita nggak akan beda-bedakan, diurus sama. Tapi jangan tanya hasil, karena ada pengaruh dari orang tua. Lembaga ini nggak akan beda-bedakan. Yang bandel istilahnya
ngeselin ya kita urus sama. Kalau nggak sama pasti akan keluar dan jadi ribut, sekolah ini nggak akan laku istilahnya. Kalau marketing itu kapok. Tapi kita urus sama. Tapi ya bapak ibu yang di rumah itu supaya tahu bisa ngaruh kalau doa ibu nggak kenceng, tirakat ibu nggak kenceng istilahnya, nanti berefek kepada anak-anak ibu yang di pondok. Gitu. Tentu di sekolah tidak mengharapkan nggak berhasil, kalau semua kan pengen berhasil. Yang pada puncaknya ini pamungkasnya, semua santri bahkan orang tua diharapkan sampai kepada tujuan ilmu. Karena ini sekolahan, tujuan ilmu apa? Tujuan belajar ini apa? Hakikatnya menjadi tujuan utamanya apa? Mengenal Allah, harus sampai kepada ma'rifatullah. Tujuan ilmu itu sudah saya ceramahkan, ada videonya. Mungkin kalau sempat bisa di setel kembali. Jadi sekolah di sini ini harus dipastikan anak itu setiap hari itu semakin mengenal Allah. Muaranya tauhid, ma'rifatullah. Enggak ada urusan yang lain. Itu apa ya? Warna-warni dunia dengan sendirinya Allah berikan. Yang harus dipikirkan perintah Allah, yang sudah madmun dijamin rezeki gak usah. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau mau ada kisah-kisah disampaikan, dulu anaknya masih mondok rezekinya lancar, giliran lulus curhat, Pak Ustadz kok agak seret ini. Ya rezeki anak itu sendiri-sendiri Allah kasih, cuma lewat bapaknya. Jadi tidak pernah Allah itu membiarkan orang yang atau anak yang menuntut ilmu itu orang tuanya dibuat miskin atau gara-gara sekolah mondok itu miskin. Enggak. Malah di situ keberkahan. Malah di situ apa? Kelancaran rezeki itu bisa terwujud. Ya tinggal persoalannya jangan besar pasak daripada tiang, itu pakai ilmunya Pak Tung Desem Maringin ya. Apa namanya? Kecerdasan finansial. Nah ini tidak boleh kalau bapak-bapak itu semua gajinya harus dihabiskan, harus ada yang ditabung, dibagi 3 itu. Itu orang Cina tapi kemudian menjadi motivator. Kalau prioritas pada pembiayaan anak sekolah ini agak abai gitu ya, itu nanti juga ngaruh. Yang pengelolanya juga kerasa, gurunya juga suka ada kesulitan. Gimana guyonannya? Kita ini sudah keluarga ya Bapak Ibu, kalau sudah diterima, wah kok anak ini kok angel gitu, guru curhat saya, gimana Ustaz ini? Dicek, ibunya angel apa enggak juga gitu. Angel semua, ya wes sabar gitu. Pahala dia paling besar ngurusi yang angel. Gurunya sama motivasi begitu. Itu yang narik-narik ke surga nanti. Udah nggak usah ngurusin orang tuanya, banyak saya aja. Ilmumu tentang sosiologi, tentang kekeluargaan itu nanti kamu mangkel nanti. Karena ada yang walas itu tempur sama wali. Tempur debat masalah parenting. Ibunya ini ngaji aja nggak bisa, walas, udah saya aja. Dia pernah mau ngaji sama saya dari Iqra, tapi karena karir sibuk ya nggak bisa. Jangan dituntut suruh murajaah anaknya, mau dia nggak bisa ngaji, udah dia anaknya di sini itu yang bisa kita lakukan. Pulangnya udah sore, nggak main HP, nggak kelayar keluyur, udah SD sampai mau kelas 6, alhamdulillah kita bisanya dakwai masyarakat, keluarga seperti itu. Kita bantu. Itu pun gurunya kan udah pusing. Kalau pas tahfiz hilang gitu kan, alasannya kamar mandi hilang. Iya, pas apel mau diruqyah supaya hatinya bersih, datangnya jam 8. Gitu. Ya udah, yang begitu-begitu laporin aja ke saya. Enggak usah guru itu harus mendisiplinkan sampai ideal banget, nanti patah itu, kesel. Ya, maka yang walas begitu bisa konfrontasi nanti. Ada yang sifatnya baru tahapan itu udah mau sekolah di sini, pulang sore, tahfiznya sampai 2 kali, tahsinnya ditambah, alhamdulillah. Ilmu fardhu ain sebanyak itu tuntas,
Itu sudah alhamdulillah, bertahap. Merubah ini seratusan tahun untuk merubah lingkungan apa masyarakat itu nggak gampang. Guru-guru yang muda ini Fatih kadang-kadang dia maunya cepat, oh nggak bisa, nggak bisa. Yang ada patah, ya. Yang guru walinya masih sibuk begitu ngaji saya belum bisa, ya nggak usah disuruh murajaah, tugas di rumahnya. Sudah kita maklumi aja, nanti anaknya ditingkatkan di rumah, di sekolahnya aja. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya yang poin tadi mujahadahnya, walaupun nantinya terjadi lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan Allah itu yang kuasa, bolak-balik. Yang bapaknya ustaz, anaknya belum tentu ustaz. Mana saya kalau ditanya jujur malah pengen yang lain-lain. Nah, ya udah, Allah kuasa begitu. Yang bapak ibunya bukan ustaz bisa jadi ustaz, enggak ada kecil hati. Tinggal mujahadahnya dan Allah yang paling kuasa. Kalau ekonomi, kalau menentukan jadi ustaz itu dari turunan saja. Ini yang psikologi. Dari gen saja, tentu karena sekolah ini bapaknya ini nakal, ini nggak akan bisa dirubah. Nggak begitu teorinya. Ya, gen itu berapa Bu porsi untuk memberikan pengaruh kesuksesan? Berapa persen? Dari 100%. Mana yang guru psikologi, dosen? Nyocokkan persepsi. Berapa Pak ya? Sekitar 20%. 80% itu empirisme pengalaman dan upaya-upaya dari luar, sekaligus tadi mujahadah orang tuanya. Jadi guru tak bilang, kemarin pembekalan guru, ini anak ini nakal. Apa antum anggap nakal sampai kiamat? Jangan. Mungkin nakal hari itu, besok kita harapkan dia baik. Kalau tidak ada seperti itu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, ya enggak berlaku. Memang disuruh manusia itu mendakwai, mendidik. Allah nanti yang memberikan hasilnya, itu prosesnya itu. Maka teori Islam itu semuanya ditambah dengan pertolongan dan izin Allah. Iya kan? Teori besarnya pendidikan ini kan ada nativisme. Ini kalau turunan orang baik jadi baik. Itu cuma 20% tadi itu. Dibantah sama teori yang empirisme. Ini turunan orang apa aja nggak masalah, yang penting sekolahnya bagus, gurunya profesional, yang ideal semua, pengalaman yang didapat bagus semua, jadi orang baik. Itu juga dibantah sama konvergensi, dibantah, ya kan? Nggak cukup dengan keturunan, nggak cukup dengan empirisme pengalaman atau sekolah yang baik dengan baik. Dia dipadukan dua-duanya baik. Ini kalau PPDB mikirin begitu kan rumit itu, nyari nyeleksi gitu enggak. Kita pokoknya orang apapun keadaannya kita bimbing. Enggak boleh nolak-nolak gitu. Itu mau enaknya aja. Ini murid saya di Darul Fatah nih, 2 nih. Jurusan PAI. Kalau mau enak-enak aja, seleksi itu yang pintar-pintar. Saya mau tanya itu yang cerdasnya terbatas, Allah takdirkan lambat, mau sekolah di mana? Apa kita adil kepada mereka? Kita ini semua. Maka tujuan pendidikan ini, pendidik guru yang paling tinggi karena cinta. Wah, kalau udah karena cinta ini, apapun keadaan itu tidak akan menjadi masalah. Tujuan pendidikan tertinggi karena cinta. Tujuan ilmu ma'rifatullah tadi itu. Nah biasanya, ini terakhir ya, Bapak Ibu sibuk semua, nanti bisa divideokan tambah-tambahan parentingnya. Sukses ekonomi, rumus-rumus nih, karena birrul walidain. Kemarin saya ngerugah di rumah sakit Airan itu donatur, kanker paru, udah mau divonis meninggal sebulan 2 bulan, minta diruqyah. Anak-anaknya udah ngeluh, memang iya Pak Ustadz, itu anak 8 ini belum tentu bisa ngurus ibu 1. Yang ngurus itu iri sama saudaranya yang gak peduli. Udah gini, namanya Bang Nadir. Bang Nadir, kunci sukses Bang Nadir, ekonomi, berbakti kepada orang tua. Mertuanya itu yang sakit, mertua orang tua sama. Ya, ini hubungannya. Sampai brainstormingnya itu menggali masalahnya, kok bayar SPP susah apa? Ada kendala apa Pak? Lagi gak akur sama mbahnya. Udah lagi ini kulak molo istilah Jawa, nantang perkara.
Udah minta maaf sama mbaknya, nanti rezekimu lancar. Apa minta maaf sama ibumu, mertua jangan dimusuhi, ya, semua harus damai. Itu kunci sukses ekonomi ya. Ya dong, ini ibunya nyuruh pulang, anak terakhir kayak saya, anak nomor 5, ibunya berobat ke sini. Bu, ini boleh ngajar di sini apa enggak? Kalau enggak boleh tak pulangi. Kalau boleh ibu harus ridho, doakan dia bisa belajar, enggak ngurus ibu, ibunya sehat. Nah kalau boleh baru tak terima, kalau enggak ya gitu, maka keluar masuk. Anaknya pengen, nah, ibunya pas sakit pulang, atau pas sakit nanti boleh pulang ya bu? Boleh pulang ya Ustaz? Ya boleh, nggak mungkin saya akan membenturkan berbakti dengan mengajar. Maka dia nggak banyak ngajar, jadi nah, apa ini pengganti guru piket kan bisa diatur begitu. Karena kita kalau diantem-antemkan dengan orang tua, meskipun mereka janji kontrak, ini yang guru kadang-kadang ganti begitu Mifati, kalau dihantamkan sama orang tua saya, bapak ibu saya nyuruh pulang minta dibantu, dia janji 1 tahun kerja di sini, ya tetap saya yang ngalah, ya udah saya yang gantiin sama uminya biar dia pulang. Karena kita tahu bagaimana keramatnya orang tua. Guru yang di sini pun supaya berbakti, supaya nggak berat berhadapan dengan sistem kontrak, kemudian dia bingung masalah berbakti. Yang kedua, sukses santri belajar, ini rumus apa bahasa Arabnya itu khidmah kepada guru. Santri-santri yang ada ini jangan nyakitin guru. Coba nasihatnya wali-wali itu, guru itu yang menghidupkan ruh, orang tua yang menafkahi, yang menghidupkan apa? Jasad. Sementara ilmu ini cahaya, nur, al ilmu nur, dia nggak akan bisa masuk kalau gurunya dimusuhi. Guru juga saya ingatkan betul, itu anggap anakmu sendiri latihan. Kalau nggak kamu anggap anak sendiri, berapapun gajinya, apalagi guru tanpa ruh, ya sebagai pejuang dan ikhlas, nggak akan cukup. Nyebokin dalah sama Mbak Umi Rohmah, ya pasti males, rasanya berat. Tapi karena memilih jalan dakwah kemudian ruhnya ikhlas, itu nanti akan berbuah karomah, berbuah kemudahan hidup dari bentuk yang lain. Berbuat baik, mengurus santri, tapi bisa dimudahkan Allah melalui cara lain. Saya sering nyampaikan, udah kalau orang tuamu berpisah, ini santri apa mahasiswa sakit, kalau ketemu orang tua-tua di sekitarmu, urus, beri kasih perhatian, kasih sayang. Nanti orang tuamu yang jauh, kamu merantau di Bandar Lampung, rumahnya di kampung sana, orang tuamu juga ada yang bantu, yang ngurus, Allah yang ngirim. Tapi di sini kamu jadi orang baik. Seperti itu berlaku. Guru didik santri serius, sungguh-sungguh, nanti juga akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk yang lain oleh Allah. Statusnya apa? Guru pejuang, bukan guru apa? Pecundang, guru apa? Muja duit. Nah ini bahaya, ini muja duit ini. Berapapun akan kurang. Bapak Ibu yang dosen, agak-agak senang saya itu kalau mahasiswa yang bisa dibimbing, dibina, kemudian mau jadi guru. Kenapa begitu Pak? Pak siapa namanya walinya? Oh ya, kenapa begitu? Karena bebannya belum banyak. Tolong di hatimu santri 5 ini pikirkan, pagi siang sore doakan. Begitu. Lah kalau sudah cabangnya udah kebanyakan, kadang-kadang dia tumburan, perhatiannya enggak maksimal. Jadi ada kecenderungan gimana lebih seneng yang masih sudah kuliah semester 5, sudah punya dasar, apalagi dari pondok dia sudah biasa ngabdi. Pondok kalau yang tingkat aliyah itu nanti setelah lulus itu disuruh tugas dakwah setahun. Ini ponakan saya di Al Musin Mitro ini tak tarik sini ya nggak boleh ya, dia disuruh ngabdi ke sana. Nah di situ baru dia kuliah. Kalau dia kuliah 2 tahun berarti udah 6 semester artinya kalau lanjut, karena dia ngabdi setahun. Yang seperti itu nanti masuk di sini 2 setahun bisa maksimal kinerjanya, tidak banyak beban. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang lain boleh ditanyakan yang enggak saya jelaskan. Kalau di surat sudah ada surat pemberitahuan itu, kemudian apa yang memberatkan bisa diklarifikasi di sini. Mengikuti tata tertib. Tadi libur tanggal merah masuk, yaitu
harapan. Prakteknya tidak dihitung ini ya Umi Fatih ya, tidak dihitung apa. Kalau nggak masuk ada acara keluarga tidak dihitung alfa, tidak dihitung. Jadi kita adil di situ, tapi yang pengusaha yang tidak tahu tanggal merah itu pengen anaknya masuk terus. Ya wes yang masuk kita urus, nanti digabungkan kalau santrinya sedikit, yang pengen libur kalau nggak tanggal merah nggak bisa bersama, sementara anaknya memang harus banyak atau kurang berkumpulnya, ya diberikan izin tidak masuk, tapi yang masuk ya biarin nggak apa-apa. Pas dihitung 1 tahun sebulan, bayu 20 hari, enggak 30 toh Bu, ya toh, Senin sampai Jumat, yang full day ini. Ternyata sebulan nggak masuk. Mana guru tahfiz sebulan itu hilang berapa apalanya? Sebulan hilang berapa apalanya? Yang hal seperti itu kan yang kita maksud rasional antara ikhtiar dan target ya. Ikhtiarnya bagaimana, targetnya seperti apa? Kalau tidak ketemu, di situ biasanya terjadi apa? Penyebabnya sebulan dia nggak masuk, kemudian hafalannya nggak tercapai. Silakan ada pertanyaan sambil lihat ini niat tadi sudah. Apabila sudah ada masalah, sebenarnya Lutfi digondol sama santri lain ya Bu ya. Oh itu Lutfi mau dihajar sama bapaknya itu. Sini kata Lutfi, ini dia minjem. Nah, lawan bilawan. Apakah mungkin Nabi nggak belai? Diganti yang baru kan? Karena memang dipinjem sandalnya itu 150-an ribu, dipinjem nggak dipulangin. Ya kita nengahin. Yang penting kamu dikembalikan sesuai hakmu. Kalau bapaknya ngamuk-ngamuk, buktinya apa? Ya buktinya dipinjem gitu. Ya udah, saya ke situ ya ke sini gitu. Kadang-kadang harus otot-ototan begitu. Ya memang anaknya super gondol lah kalau minjem nggak dipulangin berbulan-bulan. Habis itu gosipnya bablas saat ini apa sendal baru gitu. Karena bagus. Ya walinya ke sini selesaikan. Kita ini mau cara apa aja juga siap gitu. Mau cara keras-keras ya biasa juga, nggak apa-apa, kehidupan ini keras. Mau cara goib tahu juga caranya gitu. Segala medan siap, segala medan ini siap menghadapi model-model itu. Ya itu nggak saya keluarkan juga, yang penting dikembalikan udah. Undangan silaturahmi ini dulu sebelum Covid rotok kaku Umi Fatih ya. Sebelum Covid itu agak kaku, sebulan sekali harus taklim. Tapi dilihat juga walinya ini dosen, ustadz, pinter juga, sibuk juga, dakwah juga, ada yang jauh. Ya Covid ganti semuanya di YouTube kan. Mudah-mudahan mau dengar ceramah itu. Kadang itu berbasis dari masalah anaknya loh, ya. Diberikan jawaban buli-buli, secara teori begini. Upaya sekolah ini menjawab itu. Dan kadang menguatkan kalau ada kendala-kendala. Yang sekarang ini apa mau sebulan sekali taklim sambil dulu itu sambil bayar SPP karena semuanya belum online. Bayar SPP, ketemu anaknya, pengajian. Itu undangan begitu. Nah sekarang ini Umi Fatih ya juga terlalu rewel ya. Intinya ilmu terus dijalankan untuk itu. Tapi kalau memang pingin, jadi saya dulu juga di sini tuh ada madrasah ibu-ibu sebelum Covid itu. Ibu-ibu diantaranya wali. Madrasah Ummahat Adabiyah itu ada 10-an itu, ya kelas sendiri. Ya, tapi kalau menurut Jakarta ya piye kan gitu. Jadi kita fleksibel. Undangan ini kalau nggak bisa, misalnya terjadi undangan, cukup aja dibalas, ada keperluan gitu. Nggak susah dijadikan beban. Tapi kalau ceramah videonya diupload, pengen mendengarkan perkembangan, bagus ya, memang itu harapannya, tahu apa yang sedang dibahas. SPP tadi sudah membantu pengembangan. Bapak Ibu, lembaga ini saya pernah punya pengawas yayasan yang suaminya itu kepala dinas keuangan. Ya sekarang masih pengawas yayasan, masih aktif waktu itu. Suruh mengajukan bantuan gitu.
nggak gimana ya, nggak nyaman gitu. Jadi semuanya pembiayaan itu nggak ada dari bos, nggak ada dari pemerintah apapun. Pertama berdiri memang disuruh Basnas Jakarta, dibantu selama 2 tahun, anak-anak yatim tuh apa kumpulin gratis sekolah di sini 2 tahun saja. Setelah itu memang COVID dan Basnasnya juga sudah menghentikan. Maka 2019 COVID utangnya banyak, sekarang baru mau lunas. Artinya mandiri dari SPP. Terus santrinya ya seadanya, nggak ngoyo. Kalau travel itu gimana Pak ya, bangkrut ya, bawa 2 ini operasionalnya sama dengan 10. Enggak, kita bukan dagang. Ada 2 urus, ada 1 Lutfi, Lukman urus. Dulu Najib kelas 6 1 diurus ya lulus. Bima SMA 1 dia diurus. Enggak masalah. Udah, yang bisa digabung tahfiz, yang pelajaran nggak bisa digabung polanya privat. Zakat fitrah diharapkan dia disalurkan, zakat mal diharapkan disalurkan. Kalau tempatnya banyak yang harus menerima yang penting di sini dikasih bagian gitu untuk menambah kekurangan operasional. Kalau keuangannya mau dibuka ya bisa dibuka nanti laporannya, pemasukannya berapa, gaji gurunya berapa, operasional rutin berapa, bisa. Kalau di share-sharean infak itu sudah tinggal sedikit, berarti sekolah ini sudah mulai stabil. Alhamdulillah ini sudah tinggal berapa? Sekitar 14-an juta hari ini. Minus dari apa? Selesai bangun, utangnya ratusan juta, COVID. Itu aja. Saatnya dulu 110 nggak muat. Habis itu COVID tinggal 50. Ini mau mulai naik lagi. Setelah COVID itu utangnya sampai sekarang tinggal 15 juta. Kemudian apa ini? Upacara, kemudian sepatu ditanyain terus ya, sepatu kalau mau diseragamin gimana Bu Hitam ya? Kalau mau diseragamin, tapi kalau udah punya yang lama ya yang ada itu boleh lah, sementing nggak nyusahin gitu. Bertahap, nanti kalau sepatunya sempit Ibu beli yang hitam gitu. Ada yang WA Pak Ustaz, belinya online belum datang sepatu, yo sendalan dulu hari ini, ada gitu ya. Yo jangan, ya beli ya jangan online, kalau mau pakai besok ya belinya di pasar langsung. Tapi ya ada gitu, ya bu, ya pakai sendal boleh gitu, nggak angel gitu. Apalagi kalau jemputnya sore itu beda ya bu ya, yang full day, yang jemput beda, kasih tahu ya, takutnya nanti culik, katanya begitu ya. Ini jemput bukan bapaknya, bukan ibunya, omnya. Oh ya, nanti diinfokan supaya tidak salah. Dulu culik-culik ya jadi rame anunya. Kemudian tidak menuntut sudah wisuda ini Bu. Saya itu senengannya ngisi. Bapak Ibu kalau yang senang pengen kenang-kenangan enggak saya larang. Saya tetap moderat. Umpamanya nanti dibentuk panitia khusus, di akadnya awal tidak ada wisuda di rincian itu, karena wisuda kalau mau ngikutin tren itu kan di gedung biaya sekian, nangis buat ini segala macam. Pendidikan itu kan cuman untuk kenang-kenangan terakhir dan memberikan apresiasi penghargaan santri. Yang juga dari sisi lain, ini saya ini pribadi ya, kadang-kadang gampang bangga diri, khawatir pahalanya hilang, ujub. Dan anak itu bukan untuk itu, karena anak itu untuk menjadi pejuang. Itu pikiran saya. Tapi saya yang nggak akan mempertahankan kaku kalau sudah berbicara keinginan para wali. Tapi jangan geger nanti kalau bayarnya sekian kok dapatnya apa, males saya dengerin itu. Bayar 700 makannya begini, wah kita ini keluarga. Yang begitu itu nanti kalau memang mau, ini santri TK-nya kan banyak, Lutfi pas lulus tuh ada kawannya. Kalau mau begitu di gedung bentuk panitia khusus, saya nggak ikut nggak apa-apa. Silahkan, duitnya berapa, iurannya berapa. Ya, saya fokus pikiran doakan santri, ngurus kesehariannya. Yang mogok, yang ngamuk, yang ngambek itu gimana caranya terus sampai selesai. Bagaimana guru terus istiqomah. Yang sifatnya seremonial untuk mengemas dan itu diperlukan wali-wali yang mungkin ekonominya mampu. Yang nggak mampu mungkin berat, kalau misalnya wisuda 500.000 umpamanya, aduh Ustaz nggak kuat, nggak tegel saya memaksanya. Yayasannya kalau nggak punya kas belum berani, kalau punya kas dari yayasan sekian gitu.
Ya semua tergantung dari share-sharean infak itu Bu. Kalau udah kosong ya aman berarti. Kalau nggak ada kerusakan, aman, tahu-tahu rusak. 1 tahun ini Umi Lutfi kita diuji Allah, semua bocor. Tukangnya itu, waduh, semua bocor. Jadi kita akhirnya buat jalur pipa baru. Semuanya bocor. Dari induknya itu ke dalam-dalam. Jadi pipa luar terpaksa. Setahun kita itu bingung atasinya. Udahlah, terima takdir, buat jalur pipa baru, cari jalur utamanya ganti. Jadi lumayan kemarin beberapa juta itu untuk instalasi pipa baru semuanya. Hal-hal seperti itu padahal bangunan baru 7 tahun udah bocor begitu, dari 2016 ya mulai dibangun 17. Umi Nabila kan ini ya, kalau buat begitu wah ya pasti gampang ya. Nanti kalau nanti Umi Nabila mau mengadakan wisuda untuk mahirannya yang seperti sekolah-sekolah lain sangat bagus, saya dari sekarang saya sampaikan dibuat kepanitiaan sendiri, yayasan memberikan support bagaimana supaya apa tadi yang saya khawatirkan dan harapan dari wali semuanya jalan. Gimana Bu Usman, yo gampang lah ngurusi gitulah, ya toh, di gedung mana, gedung Win, monggo lah, yang punya Win ini kan. Ya boleh kalau mau pakai itu. Santrinya ada berapa yang lulus nanti, sekitar 15-an ya. Apa mau diikutkan semua acaranya gitu, tak lihat loh ini wisuda belum lulus, wisuda tahfiz Pak Ustaz. Ada tahfiz di sini, sekolah di Min, lah dia kelas 4, tahfiz pagi di sini. Bu mau ini mau wisuda Ustaz, siapin hafalannya. Belum lulus Bu. Ini kalau nggak dibarengin nanti nggak ketemu momen. Sekarang dia wisuda walaupun belum lulus. Oh, wisuda toh di Min 5. Ribet anunya katanya, walinya harus ini nih. Ya memang begitu. Di sini kalau mau lupa nanti 1 juz, ya kalau mau ya ikutin. Tapi tetap kalau di sini kalau mau nggak akan saya paksa. Memang idealnya pas lulus pas juga wisuda. Ya, kalau pas angkatannya banyak bisa. Kalau cuma 2 mau wisuda piye gitu. Apa mau digabungkan dengan rumah Quran lain wisuda bersama? Ada juga teman, tergantung walinya. Ini saya komunikasikan. Bisa kawan yang Quranic learning itu bisa di Dharma Jaya selalu wisuda, bisa bareng situ. Sayanya sebagai lembaga ini nggak apa-apa kalau pribadi saya, lembaga ini nggak terkenal, lembaga ini untuk VR promosi nggak ada, nggak apa-apa. Tapi wali yang pengen anaknya terlihat begitu juga nggak saya halang-halangi bila mana itu sudah diharapkan di akhir nanti mau wisuda. Mungkin sekitar menjelang kelulusan nanti semester genap dibicarakan ulang, mungkin panitia dari wali yang independen mengelola keuangannya itu. Karena saya ini karena rodok tembus gitu Bu, rodok tembus pandang, tembus ini. Perasaan wali itu saya tahu sama saya bagaimana itu. Jadi kalau ini kayak saya bati di sekolah ini itu saya nggak enak hati. Ya sudah nggak usah sekalian. Di sekolah ini nggak dagang. Banyak saya yang jadi OB, saya jadi ini supaya saya dapat barokah. Cuman satu, biar saya kalau doain orang itu makbul. Karena memang tugasnya itu yang utama. Khidmah kepada agama. Wah saya bisa beli ini dulu bisa puluhan juta gaji saya. Sekarang ini saya gaji 4 juta yang menderita untuk cari 4 juta dari mana. Tapi karena itu niatannya untuk hidupnya Ica ini harus begitu, saya jalannya. Ibu saya juga kadang-kadang pas bulannya 600 itu karena saya pengen suruh jadi dosen Win itu loh. Makanya rumahnya di sini. Kalau namanya DLB pun sudah 14 tahun Pak. Ya memang nggak diangkat. Kalau kenal semuanya dari rektor yang manapun kenal karena biasa berobat sama saya, rukyah, bekam. Tapi enggak itu jalan saya, pengen jalan di Ica ini seberapapun untuk didik santri sekuat tenaga. Baik, itu dari saya, pasti banyak kelemahan dan kekurangan lembaga ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran tahun pelajaran baru 2004-2025 ini dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya ya, kemudahannya. Semua yang wali-wali cita-citakan, entah apa informasinya, kenal sekolah ini bisa berhasil sesuai dengan harapannya. Kemudian para guru juga diberikan kekuatan istiqomah
Apapun masalahnya kita selesaikan baik-baik kalau ada masalah, dan apapun hasilnya setelah ikhtiar memang Allah yang kuasa menentukan hasil. Al insan bitakhir wallahu bitakdir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.